Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini di sini saya akan buku review tentang buku Maukah Jadi Orang Tua Bahagia. Nah, ini di sini di bawahnya tulisan belajar yuk. Nah, ini artinya kita untuk menjadi orang tua itu harus belajar. Dan ini ada implementasinya sebagai kita guru terhadap anak atau murid-murid kita. Di sini penulisnya adalah Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP. Banyak sekali nih. Nah, di sini beliau adalah selain berprofesi sebagai dokter, beliau juga sebagai konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Masih sebagai penasihat di BNN, penasihat di unit narkoba Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta. Dan beliau juga sebagai praktisi neuro parenting skill. Jadi khusus untuk saraf otak ya, khusus gitu ya. Gimana cara berpikir anak itu bisa menjadi ke arah lebih baik dan bagaimana anak itu sistem otaknya bisa terjerumus ke hal-hal yang jelek. Nah, di sini banyak hal yang disampaikan. Nah, setelah saya baca di sini baik sekali gitu ya bagi orang-orang tua di sini, baik ayah maupun ibu, dan profesi kita sebagai guru ke anak-anak atau ke muridnya bisa ditanamkan. Pertama di sini, kenapa anak remaja menjadi liar gitu ya. Semasa anak-anak itu enak gitu ya, imut, asik, menyenangkan. Tapi ketika menginjak dewasa, menginjak remaja, dia malah menjadi liar, bahkan tanpa terkontrol. Nah, ini ada beberapa kerja otak yang berbeda antara orang remaja dan orang dewasa. Yang pertama, dilihat dari sistem limbik yang lebih reaktif. Anak remaja ini sistem limbiknya lebih reaktif dibanding orang dewasa karena di sini sistem lobus frontalnya belum matang. Sistem limbik itu adalah sifat yang berani ya memutuskan suatu perkara tanpa mengambil risikonya, istilahnya tanpa memikirkan konsekuensi risiko ke depannya ya. Jadi lebih reaktif gitu ya dibandingkan proaktifnya. Jadi beraninya dulu ditunjukkan gitu ya. Yang penting diakui di komunitasnya, diakui oleh teman-temannya, diterima oleh teman-temannya. Itu yang nomor satu gitu ya. Dibandingkan orang dewasa itu lobus frontalnya udah matang ya. Jadi otak lobus frontal itu di sini letaknya ada di belakang dahi. Nah, ini usia matangnya itu di usia 25 tahun. Jadi ketika udah di usia 25 tahun ini akan matang. Jadi sistem berpikir di sini yang menjadikan orang lebih tenang, lebih fokus, lebih bijak dalam mengatasi masalah hidup. Itu sistem lobusnya udah matang gitu ya. Nah, anak-anak remaja belum ke situ. Kita jadi sebagai orang dewasa harus mengikuti alur berpikir mereka gitu ya. Mengikuti alur berpikir mereka dengan cara lebih persuasif. Terus dari keinginan mencari sensasi. Nah, ini ya ada rasa keinginan mencari sensasi diakui di komunitasnya. Jadi apapun bisa dia lakukan ya tanpa memikirkan risiko ke depannya apa. Nah, ini sistem limbik memicu ke arah sana. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah peran orang tua. Nah, ini peran orang tua membuat anak menjadi liar itu pertama tidak harmonis. Ya, di keluarga tidak harmonis, mungkin broken home atau kedua orang tuanya ada ayah ibunya di situ tapi sering berantem ya, sering berantem terus sehingga anak tidak nyaman di rumah. Suka marah-marah ya. Orang tuanya marah-marah terus anak tiap datang ke rumah marah. Ya, mungkin belum lepas sepatu aja udah diomelin gitu ya. Kurang kasih sayang dari orang tua. Nah, di sini salah satu solusinya untuk membangun komunikasi yang baik dengan seorang remaja. Nah, ini orang tua terhadap anak remaja ataupun guru terhadap murid-muridnya. Kebetulan kita mendidik siswa SMP, SMA gitu ya. Di sini sama ya, usia remaja mereka itu
bisa diterapkan. Pertama, dengarkan. Jadi kita menjadi pendengar baik dulu gitu ya, biar keluh kesah apa yang dihadapinya oleh anak itu bisa keluar semua, sehingga kita tahu akar permasalahannya apa. Mungkin ini sini Bu Afif, Bu Setia ya lebih sering sudah menerapkan ini ya, sehingga bisa mengorek yang ada di dalam diri anak-anak yang bermasalah, sehingga kita bisa mengatasinya dan memberikan solusi yang terbaik. Kedua, jangan diomongi. Jadi anak remaja itu nggak senang diomongi gitu ya, tapi yang harus itu diajak ngomong ya, atau diajak ngobrol. Nah itu baru. Kalau diomongi kan diomelin ya, diceramahi gitu ya. Nah itu nggak senang anak-anak remaja tuh, sudah datang bicara, sehingga anak itu untuk duduk bareng bicara sama orang tua itu nggak tenang, nggak mau gitu, karena sering diomongi terus. Kamu itu harus seperti ini, harus seperti itu, harus sukses ini itu gitu ya. Itu salah gitu ya. Itu membuat anak tidak nyaman. Dengan tadi sistem kerja otaknya lebih dominan ke sistem limbiknya. Tapi yang harus itu anak diajak ngomong gitu ya. Diajak ngomong, diajak diskusi gitu ya. Ngobrol gitu ya. Nah, itu mau gitu. Apa keinginan kamu nak gitu ya, tanya. Masa depannya apa? Ke kampus nanti kuliahnya tujuan apa? Itu senang. Anak akan terbuka dan akan ngobrol sama orang tua. Terus selanjutnya yang ketiga tuh hormati pendapat anak. Nah, kita harus menghormati pendapat anak. Ya, ketika dia menyampaikan pendapat, kita hormati. Apabila itu pendapatnya kurang baik menurut kita orang dewasa, nah kita kasih arahan pada mereka. Ya, kasih gambarannya. Kalau kamu memilih A, nanti ke depannya seperti ini. Memilih B, nanti gambarnya ke depannya seperti ini, risikonya seperti ini. Sehingga anak berpikir. Ya, sehingga anak berpikir, mereka sendiri memutuskan untuk memilih jalannya, sehingga ini membantu proses anak lebih matang lagi lobus frontalnya dan menjadi lebih dewasa dan mandiri. Dan jangan lupa menyisipkan humor. Nah ini orang-orang tua, terutama ayah ya, yang sosoknya lebih kaku, lebih takut, lagi segani sama anak ya. Orang tua zaman dulu, mungkin sekarang juga masih ada gitu ya. Harus ada humor gitu, jadi anak itu harus ada humor gitu ya, bercanda gitu. Itu bisa merelaksasikan ketegangan sistem limbik pada anak gitu ya, yang tadinya tegang mau emosi, karena bawaan sistem limbik itu emosi gitu ya, berontak gitu ya, sehingga bisa relaksasi, dan itu juga lebih cepat mematangkan daya pikir lobus frontal si anak gitu ya. Dan selanjutnya berikan contoh yang baik gitu ya. Nah, ini contoh. Ketika orang tua di rumah itu harus memberikan contoh, karena orang tua itu ya model nyata yang dilihat dari anak, dari mulai anak lahir sampai dia remaja kelihatan ya karakter orang tua itu, baik ayah maupun ibu. Dari mulai bersikap, berkata gitu ya, itu diperhatikan ya. Dan anak ngikutin orang tua gitu ya. Dan bahkan dikatakan anak itu adalah cerminan dari orang tua. Ya betul gitu ya, karena anak mengikuti setiap hari 24 jam lebih banyak di rumah ya, dari masa kecilnya sampai remaja, yaitu mengikuti karakter orang tua. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai guru menjadikan contoh yang baik, jadi teladan untuk anak-anak dan murid-murid kita. Hindari kata-kata negatif, dan yang terakhir adalah berikan apresiasi. Sedikitpun apapun yang diraih oleh anak atau oleh murid kita, beri apresiasi gitu ya. Dengan ucapan, pujian, motivasi itu udah cukup bagi mereka. Jadi tidak mesti harus berupa barang, benda gitu ya, yang mahal, yang wah gitu, tidak mesti gitu ya. Sekali-sekali silakan, tapi minimal secara ucapan, pujian disampaikan Pak anak, sehingga anak akan lebih dewasa lagi, lebih matang lagi lobus frontalnya, sehingga akan lebih sabar, lebih tenang, lebih dewasa dalam mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Itu aja untuk book review di pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.